Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang Masya Allah indahnya. Semoga apa yang hari ini kita kerjakan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua berkumpul di sini akan melakukan kajian bersama-sama, yaitu kajian kitab Ta'lim Al-Muta'alim bersama Ustadzuna. Ustadz siapa? Ustadz Deden Anwar Fauzi yang kebetulan sebagai pengajar di sini, yaitu pengajar mata pelajaran PAI, dan kebetulan juga Ustadz Deden ini sebagai ketua DKM di Masjid Agung Purwakarta. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kalian akan belajar ilmu baru yang sebetulnya pada beberapa pertemuan yang lalu kita belajar tentang kitab apa? Beberapa pertemuan yang lalu kitab Safinah. Mungkin untuk adik-adik kelas yang kelas 7 dan 8 pada saat naik kelas nanti kita akan belajar tentang kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Untuk Bapak Ustadz Deden Anwar Fauzi MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu IPA Afifah SPD, beliau pengampu yang selalu mengajar kita tentang kitab kuning ya, Safinah dan Ta'limul Muta'alim, guru AKPK di SMPN 10 ini. Kemudian siswa-siswi, santriyin wa santriyat yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya kita sekarang insya Allah akan mengupas sedikit tentang biografi pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, dan juga kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita sekarang menjadikan wasilah sarana turunnya inayah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santriyin wa santriyat, sebelum kita memulai untuk balagan sekarang ini,
Kita berdoa dulu ya semuanya. Ikuti saya, angkat kedua tangannya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. So, barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati was salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, santriyin wa santriyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'lim itu kalau dilihat dari segi asalnya, pengambilannya itu dari kata allama yu'allimu ta'liman. Itu kalau kamu belajar ilmu sorof atau ilmu morfologi, ilmu tasrif, itu namanya masdar, diambil dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya itu mengajar, taklim, mentransfer ilmu, taklim. Kemudian ada muta'allim. Muta'allim itu diambil dari kata ta'allama ya ta'allamu ta'alluman fahuwa muta'allimun. Muta'allimun itu dalam ilmu sorof disebutnya segatnya itu isim fa'il. Isim fa'il berarti orang yang belajar, muta'allim. Jadi siswa, siswi, santri, santriwan dan santriwati itu muta'allim. Jadi kalau melihat dari judulnya pun ta'lim, muta'allim. Jadi bagaimana etika, karakter atau adab-adaban ketika mengajar dan belajar, ketika mentransfer ilmu, kemudian ketika kita menerima ilmu. Karena apa? Nih, orang yang pintar itu yang Allah akan mengajarkan ilmu terhadap dirinya, ilmu yang hebat itu hanya dua syaratnya, kiatnya apa? Yang pertama ittifadah, yang kedua istifadah. Ittifadah itu kita memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Kemudian istifadah, kita mengambil ilmu dari orang lain. Imam Hanafi ketika ditanya, Imam Ahmad bin Hambal ketika mempunyai ilmu hikmah yang begitu hebatnya, ditanya oleh santrinya, ya maulah limanil tamanilta, wahai guru, engkau mendapatkan ilmu hikmah yang begitu hebatnya dengan apa? Jadi kalau sekarang itu belajarnya di mana, pondoknya di mana, universitasnya di mana, sekolahnya di mana, terus apa sih kiatnya? Guru bisa seperti ini. Beliau mengatakan, ma bakhiltu minal ittifadah wa mastankaftu minal istifadah. Aku itu tidak kikir untuk mentransfer ilmu, jadi tekoret karena ilmu. Orang lain menanyakan apapun diberikan. Kemudian aku senantiasa istifadah, mengambil manfaat, mengambil ilmu dari orang lain, mengambil faidah. Makanya allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu yang beliau tidak diketahui. Nah, santriyin wa santriyat yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kitab Ta'limul Muta'alim itu dikarang dengan sebutan populernya itu oleh Syekh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji. Sebetulnya Az-Zarnuji itu julukan kampung. Kampung, sehingga orang itu ada di negeri itu, di kampung itu, kampung Zurnuj namanya.
yang ada di Afghanistan, jadi Az-Zarnuji. Dan sebelumnya mendapatkan gelar Syekh. Syekh itu adalah suatu gelar yang diberikan bagi orang yang mumpuni ilmunya. Syekh namanya. Hafal Quran, Kutubus Sittah, hadis yang 6 itu Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai sampai Ibnu Majah itu hafal. Di samping Al-Quran, maka dijulukinya dengan Syekh. Kemudian pengarang kitab itu kata Sa'id Al-Alawi. Jadi julukan Syekh itu tidak mudah ya. Ketika seseorang dijuluki Syekh, paling tidak dia hafal Al-Quran dan Kutubus Sittah, hadis yang 6 kitab itu dari Bukhari, Muslim sampai Ibnu Majah, makanya Syekh dijuluki. Kemudian juga Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Burhanuddin itu pun julukan juga. Burhan itu artinya dalil atau petunjuk atau bukti. Jadi Burhanuddin, bukti-bukti dari keontentikan dari kebenaran agama. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji namanya itu. Itu julukan tiga-tiganya. Syekh itu gelar. Burhanuddin. Burhanuddin itu bukti sebagai kebenaran agama. Az-Zarnuj karena beliau itu ada di daerah, dibesarkannya di sebuah kampung namanya Zarnuj yang ada di Afghanistan, jadi Az-Zarnuji. Seperti di kita ada Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, Al-Bantani itu dari mana coba? Banten, jadi Al-Bantani. Ada lagi pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Itu orang Samarkand, Abu Lais dari Samarkand. Jadi Abu Lais As-Samarqandi. Nah, jadi As-Samarqandi dari Samarkand. Begitupun ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, karena Zarnuj itu suatu negeri kampung yang ada di Afghanistan. Beliau itu di sana. Nah, ada yang menyebutkan kata Mukhtar Effendi, nama aslinya itu beliau itu Syekh Tajuddin bin Ibrahim bin Ismail bin Khalil Burhanuddin Az-Zarnuji. Namanya itu kata Mukhtar Effendi. Beliau adalah ahli sejarah yang menggali tentang biografi para pengarang kitab. Jadi namanya itu panjang ya. Syekh Tajuddin bin Ibrahim bin Ismail bin Khalil Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, beliau itu hidup pada perkembangan ilmu yang keempat. Kan perkembangan ilmu di dunia Islam itu ada 5 periode. Yang pertama zaman Rasulullah SAW, yang semuanya sahabat itu dibimbing oleh wahyu Allah. Kemudian yang kedua zaman Khulafaur Rasyidin, perkembangan ilmu. Kemudian yang ketiga setelah Khulafaur Rasyidin, perkembangan ilmu di dinasti Daulah Bani Umayyah. Kemudian setelah itu Daulah Bani Abbasiyah yang keempat. Nah, kalau Bani Umayyah itu di Damaskus, pusat peradaban Islamnya itu, perkembangan ilmunya. Kalau Daulah Bani Abbasiyah itu di Baghdad. Hadirin, termasuk kita mengenal pusat peradaban Islam pada Bani Abbasiyah itu ada seorang khalifah yang luar biasa, yang begitu maju ilmu pengetahuannya di bawah kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan ada perpustakaan yang besar namanya Baitul Hikmah. Nah, kemudian periode yang kelima itu setelah hancurnya dinasti Abbasiyah yang pada waktu itu di Konstantinopel. Nah, pada waktu itu ilmu ditransfer karena kalah oleh Romawi, ilmu-ilmu itu ditransfer ke bangsa Romawi sana. Yang sisanya itu ditenggelamkan di sebuah sungai. Saking banyak buku-buku pada waktu itu, tintanya jadi menghitam sungai itu. Nah, anak-anakku sekalian, santriyin wa santriyat yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim itu, beliau hidup itu pada zaman keempat. Pada zaman keempat, yakni Daulah Bani Abbasiyah. Dan pada waktu itu sedang jaya ilmu pengetahuan. Beliau itu, Syekh Imam Az-Zarnuji, di samping beliau
mumpuni ilmunya, juga hebat ahli fikihnya. Kemudian sastranya juga hebat, sastranya. Sehingga kita dalam mengaji kitab Ta'limul Muta'allim banyak syair-syairnya beliau, syair. Karena beliau ahli sastra juga. Contoh saja, nih ada sebuah syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim bagi seorang pelajar, bagi seorang santriwan atau santriwati ingin meraih kesuksesan. Itu harus ditebus dengan sesuatu hal yang capek dulu. Jadi ada perjuangan dulu. Ini syairnya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dengan kadar kepayahan seseorang, letih seseorang, yang namanya ketinggian, kesuksesan, keberhasilan akan kita raih. RP begini nih, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, sok perjuangannya harus betul-betul. Lihat orang-orang yang jadi sekarang, orang-orang yang hebat, dulu backgroundnya, latar belakangnya, ketika sekolahnya jualan koran, sambil dagang bala-bala, kadang-kadang sehari dia makan, untuk besok bagaimana, untuk iuran SPP harus cari dulu, cuci mobil dulu, nyari dulu uang kesana kemari, jauh dari orang tua, dia merantau. Karena perjuangan begitu hebatnya, maka kata Syekh Imam Az-Zarnuji, maka keberhasilan, kesuksesan akan kita raih. Jadi ada istilah di kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada istilah sengsara membawa nikmat. Biar kita menjadi seorang pelajar sekarang, masuk sekolah pagi jam 6 harus sudah ada di sekolah, beres-beres di rumah, apalagi perempuan jam 3-nya sudah bangun, nyuci, masak dan lain sebagainya, bantu orang tua. Kadang-kadang masih ngantuk, berangkat ke sekolah. Di sekolah disuruh nyapu, suruh nyiram, suruh ini, biar apa? Karena kita akan meraih kesuksesan. Makanya seseorang yang sukses, yang berhasil, coba lihat, dia itu capek, lelah, luar biasa, perjuangan, pengorbanan. Jangan harap ketika sekarang kita leha-leha, merasakan senang dan gembira. Ini kata Syekh Imam Az-Zarnuji, kita akan mendapatkan keberhasilan. Nih, ada juga kata beliau, ungkapannya, zalalta poliban fa'azzazta matluban. Kau hina ketika mencari, tapi akan mulia ketika dicari. Tuh. Jadi ketika kita di sekolah mah hina, disuruh-suruh gitu, ini ambil ini, nyiram ini, terus mupuk. Kapan di rumah saya pegang tanah tapi di sini pegang tanah? Kapan di rumah saya pegang kotoran hewan, pupuk, sekarang di sini pegang pupuk? Kapan kaki ini sampai ke lumpur tapi di sini kaki itu menginjak lumpur? Tapi fa'azaz tamatluban, engkau akan mulia ketika dicari. Ketika nanti fadlil sudah menjadi orang. Waduh. Jadi hebat, dijemput, diundang. Pak, mau dijemputnya pakai mobil Toyota Alphard, Land Cruiser, atau Pajero? Biarlah dijemputnya sama BMW saja. Apa itu BMW? Beca merah warnanya. Jadi fa'azaz damat luban, engkau akan mulia ketika dicari. Nah itu syairnya. Kemudian waman tolabal ula sahiral layani, barang siapa yang ingin meraih ketinggian kesuksesan, sering bangun di tengah malam. Suka bangun tidak di tengah malam? Bangun tahajud. Itulah seorang pelajar ingin jadi sukses. Di samping belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bukti bahwa Syekh Imam Az-Zarnuji itu ahli sastra. Makanya banyak syair-syair. Terus ada lagi syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, karena ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang yang memilikinya. Banyak sekali dia dengan berupa syair-syair. Makanya beliau itu adalah ahli sastra. Kemudian keduanya, dia itu ahli fikih, sangat memahami bagaimana seseorang hebat ibadahnya, dia harus paham fikih. Oleh karena itu seorang pelajar ingin hebat, ingin berhasil, ingin sukses,
Di samping adab etika karakternya dibentuk, juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya pun harus bagus. Maka beliau memadukan antara etika dengan fikihnya. Harus bangun di malam hari. Bagaimana tata cara ibadah yang baik dan benar. Itu luar biasa. Ya. Jadi ahli sastra, kemudian ahli fikih Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, makanya ini penting ya, ngaji kita kitab Ta'limul Muta'alim penting. Kita luruskan niat bagaimana seseorang untuk bisa menghormati supaya ilmu itu didapat oleh kita. Di antaranya kata beliau nih, ilmu itu bagaikan air. Tahu nggak air? Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Jadi tidak ada air mengalir ke dataran yang tinggi. Jadi ilmu itu masuk kepada kita ketika kita mempunyai sikap tawadhu. Apa itu tawadhu? Apa itu tawadhu? Taramawa duit, lain taramawa duit. Tawadhu itu rendah hati. Apa? Rendah hati, bukan rendah diri, awas, beda. Dalam Islam dilarang untuk merendahkan diri. Seorang perempuan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia menjual dirinya, itu merendahkan dirinya. Siapapun dalam keadaan apapun tetap harus menjaga harkat martabat dirinya. Sampai tidak punya uang, tidak bisa makan, dia mencuri. Berarti itu dengan melakukan pencurian merendahkan dirinya. Tapi tawadhu nama rendah hati. Nah kalau kamu tawadhu, rendah hati, insya Allah akan masuk. Orang yang tawadhu mempunyai tanda, kelihatan. Ketika berjalannya beda, tidak seperti orang yang sombong seperti ini. Hadirin, tata cara berbicaranya. Nah kalau kamu ingin berhasil meraih ilmu, kata Syekh Imam Az-Zarnuji, harus tawadhu. Rasul berjanji, man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu rendah hatinya Allah akan mengangkatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong maka oleh Allah akan direndahkan. Jadi yang namanya emas, yang namanya barang berharga, mutiara disimpan dimanapun, orang tawadhu pasti akan muncul. Meskipun dia tidak punya medsos, tidak punya WhatsApp, tidak punya IG, tapi kalau Allah menghendaki untuk memviralkan, akan viral dia. Betul. Makanya kalau dalam bahasa kita ada istilah apa? Kita itu harus seperti ilmu padi. Padi itu kian berisi, kian merunduk. Jadi tawadhu. Nah, luar biasa ya. Kalau digali kitab Ta'limul Muta'alim itu hanya beberapa syair saja. Apalagi nanti dikhususkan kita menghormati guru harus seperti apa. Bukan hanya gurunya, termasuk putra-putri gurunya, keluarganya, agar ilmu itu bermanfaat. Nah mungkin itu hanya sekilas ya, tentang sekelumit tentang kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian biografinya seperti itu. Barangkali Ibu Ipa ada yang ini diberikan kesempatan bertanya, silakan. Sekarang kita memasuki waktu untuk bertanya. Silakan bagi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, mau yang laki-laki atau yang perempuan, silahkan boleh bertanya. Dari yang laki-laki dulu mungkin. Baik, silahkan. Ustaz, biasanya bertanya, pakai itu. Mengapa kita sebagai pelajar kita perlu belajar kitab Ta'limul Muta'alim? Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih buat Ananda Fadil. Kasih terus tepuk tangan. Pertanyaannya, kenapa kita sebagai pelajar harus belajar kitab Ta'limul Muta'alim? Coba siapa yang mau menjawab? Ayo. Siswa-siswi sekalian, santriin santriat yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mengapa kita harus? Karena tadi dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kebanyakan di sana merangkan tentang etika. Bagaimana seorang guru mengajar, bagaimana seorang siswa belajar. Agar tadi ilmunya itu bermanfaat. Ya, ilmunya itu bermanfaat.
sebelum kepada kitab fikih, kitab tauhid, tafsir dan lain sebagainya, maka luruskan niat kita. Di sana niatnya harus seperti apa? Kemudian adab etikanya harus seperti apa? Supaya nanti kita mendapatkan keberkahan dari kita mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Belajar kitab fikih, tauhid, tasawuf, kemudian tafsir, hadis, didasari dengan kitab ta'lim muta'alim, bagaimana etika cara belajar, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang lainnya yang akan kita raih. Makanya etika itu nomor 1. Betul? Saya mau tanya, ilmu itu penting nggak? Ilmu itu penting nggak? Penting. Perempuan, ilmu itu penting nggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting daripada ilmu, apa coba? Etika, betul. Akhlak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nih, kalau kita hanya mengandalkan ilmu saja, pintar saja, tuh iblis juga pintar luar biasa, tinggi ilmunya. Tapi dia tidak berkarakter, tidak beretika, maka dia termasuk makhluk Allah yang minal marjumin wal mal'unin ila yaumil qiyamah. Termasuk makhluk Allah yang dilaknat, yang dikutuk sampai hari kiamat. Nah, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, akhlak, etika dulu kita terapkan. Kitab ta'limul muta'alim dulu kita pelajari, baca dan dilaksanakan. Itu sebagai dasar fondamennya, maka ilmu-ilmu yang lainnya menyusul. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari ilmu itu. Nah gitu, mudah-mudahan tidak puas ya Ananda Fadil, bisa bertanya lagi kepada ustadz atau instruktur yang lainnya. Untuk selanjutnya dari laki-laki ada yang mau bertanya lagi? Oh, mungkin bertanyanya nanti di luar dari forum ini ya. Sekarang untuk teteh-teteh yang ada di sebelah kiri saya, silahkan bagi yang mempunyai pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Zulfa. Bapak izin bertanya, mengapa kita sebagai manusia harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati? Bisakah Bapak jelaskan dan memberikan contohnya? Iya, terima kasih Ananda Zulfa. Mengapa kita harus mempunyai sikap tawadhu, rendah hati? Tadi kan rendah hati, kalau dalam bahasa Sundanya itu handap asor. Sebetulnya yang namanya tawadhu itu di dalam hati, ikhlas di dalam hati, riya juga, akhlak mazmum yang tercela itu di dalam hati. Tetapi itu bisa tercermin dalam ucapan, tercermin dalam gerak-gerik. Orang yang tawadhu, suaranya selalu merendah, tidak di atas yang lain. Kemudian tidak merasa dirinya yang paling benar. Itu orang tawadhu. Kemudian orang yang tawadhu, rendah hati, selalu mendengarkan, selalu memperhatikan nasihat atau ide-ide pendapat dari orang lain. Itu orang yang tawadhu. Sikapnya terlihat. Sebaliknya kalau orang sombong, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling tahu. Pokoknya orang lain pendapatnya salah, saya yang paling benar pendapatnya. Itu saja, tinggal dibalikan. Kelihatan suaranya pasti paling lantang, tidak mau peramunan naon pang tarik nawe mung kaluhuran ku batur. Itu orang takabur, orang yang sombong. Tapi yang tawadhu, yang seperti tadi, mengapa kita harus mempunyai sifat tawadhu? Tadi kata Syekh Imam Az-Zarnuji, ilmu itu supaya ada pada diri kita. Karena ilmu itu sifatnya bagaikan air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ilmu itu tidak akan masuk kepada orang takabur. Ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang sombong. Tapi ilmu itu akan masuk kepada orang yang tawadhu. Hadirin. Makanya tidak akan kenyang nih 4 perkara di dunia ini. Al-alim minal ilmi. Seorang yang alim, seorang yang pinter, kalau diberikan gelar lebih daripada doktor dan profesor, tapi dia tetap selalu menimba ilmu, tetap dia menerima ilmu. Contoh seorang sahabat yang paling pintar itu namanya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu julukannya Bahrul Ulum. Apa itu Bahrul Ulum? Lautan ilmu, ilmunya melaut. Kalau diberi gelar lebih daripada
profesor, al-allamah di atas al-allamah. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, ana madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu. Kalau mau masuk ke kota itu harus melalui pintu, wa aliyun babuha, maka pintunya itu adalah Ali. Jadi Ali itu sebagai pintu untuk bisa menembus ilmu Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Ali tawadunya luar biasa. Ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku akan menjadi seorang hambanya bagi orang yang mengajarkan kepadaku hanya satu huruf. Orang yang tabahur, yang melaut ilmunya, tapi beliau, aku akan menjadi seorang hambanya. Daek dititah, rek ditutah, titah kum hawai oge. Sok, bagi orang meskipun mengajarkan kepadaku hanya satu huruf, aku tidak tahu, jadi tahu dengan huruf itu. Dia akan menjadi seorang hambanya. Pokoknya silahkan perintah apapun kepadaku, aku akan menjadi hamba orang tersebut. Meskipun hanya satu huruf. Coba guru-guru kita di sini, bukan per huruf lagi, bukan per kata lagi, bukan per kalimat lagi, bukan per rumus, tapi per buku, berapa juta ilmu pengetahuan. Itu Sayyidina Ali, orang yang bahrul ulum, dia mengatakan seperti itu. Itu tawadu, rendah hatinya. Kita harus meniru Sayyidina Ali. Makanya tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Guru-guru kita yang ada di sini di SMPN 10, luar biasa mengajarkan ilmu. Lebih dari satu huruf, malah berjuta-juta huruf yang asalnya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Hormatnya harus lebih-lebih. Itu Sayyidina Ali. Maka kalau dengan tawadu akan bertambah ilmu. Nah itu seperti itu. Ana Nazul ya. Ya, tepuk tangan buat Ana Nazul. Nah. Apakah ada yang masih menyimpan pertanyaan lagi? Baik, Ringga. Silahkan Ringga. Izin bertanya Bapak, apa motivasi Syekh Imam Az-Zarnuji untuk menulis kitab Ta'lim? Terima kasih. Dorongan atau motivasi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau ingin sekali mengajarkan, menularkan ilmunya kepada orang-orang, wabil khusus para santri, para pelajar, bahwa kita harus betul-betul mempunyai etika, bersikap bagaimana sikap seorang santri, seorang pelajar, dan juga memberikan informasi. Hal ini merupakan hal yang paling baik bagaimana seorang guru agar mentransfer ilmunya lebih bermanfaat dan lebih barokah. Itu yang menjadi tujuan beliau. Dan yang paling penting, itu akan menjadikan investasi beliau untuk di akhirat. Coba sekarang kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian yang ada dalam kitab itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hormat kepada guru, rajin belajar. Seperti itu. Maka investasi bagi dirinya. Untuk Syekh Imam Az-Zarnuji, beliau meskipun sudah wafat, kita mengaji kitab Ta'limul Muta'alim, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta seantero jagat raya ini, kemudian mengamalkan ilmunya, itu investasi terus, pahalanya ngalir kepada beliau. Di samping ini manfaat bagi kita semua. Seperti itu, Rina. Ayo, ada lagi yang masih menyimpan pertanyaan? Ada? Oh, tidak ada. Baik, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita telah belajar ilmu yang baru. Hari ini kita belajar tentang biografi dari siapa? Pengarang kitab Ta'lim Al-Muta'alim, yaitu Syekh siapa? Burhanuddin Az-Zarnuji. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kutipan atau beberapa ringkasan dari yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna, yaitu Ustadz Deden. Ada beberapa kutipan atau syair dari Syekh
Burhanuddin Az-Zarnuji yang akan saya bacakan. Yang pertama, di balik keberhasilan itu ada sebuah pengorbanan yang harus kita tebus. Kemudian, orang yang berilmu fa'azzata matluban akan mulia setelah dicari. Barang siapa yang ingin mencari kesuksesan, maka bangunlah pada waktu tengah malam. Belajarlah, ilmu itu akan jadi penghias bagi yang memilikinya. Dan yang terakhir, kutipan yang paling, pesan yang paling saya dan mungkin ustadz-ustadz yang lainnya, ustadz dan ustazah yang lainnya ingin kuatkan kepada kalian. Semakin kalian berilmu, semakin kalian memiliki ilmu yang tinggi, belajarlah seperti ilmu padi. Semakin banyak ilmunya, semakin rendah hati atau tawadu, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira mini talk show yang kita laksanakan pada pagi hari ini telah selesai, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu, dan semoga semoga hari ini menjadi hari yang dilimpahkan, dipenuhkan limpah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua di sini berniat untuk belajar pada saat bulan Ramadan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk membaca surah Al-Asr bersama-sama. Kita mulai dari ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah